Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UMKM menyalurkan bantuan presiden atau Banpres produktif bagi pelaku usaha mikro sebagai langkah pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Penyaluran Banpres produktif di Kabupaten Timur Tengah Selatan sudah tersalur Rp9.880.800.000 bagi 4.162 pelaku usaha mikro di wilayah kabupaten setempat. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timur Tengah Selatan Beni Fritobo yang dikonfirmasi kabar Limurai di ruang kerjanya menjelaskan, Banpres produktif usaha mikro disasarkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang terdampak pandemi COVID-19. Syarat untuk mendapat bantuan tersebut, lanjut Kadis Beni Fritobo, bahwa warga negara Indonesia memiliki KTP, memiliki usaha mikro, memiliki rekening bank dengan saldo maksimal Rp2 juta dan tidak ada pinjaman di perbankan. Menurutnya, sejak 20 Agustus 2020 lalu, pihaknya telah menginput data bagi pelaku usaha mikro penerima Banpres produktif sebanyak 13.807. Input data tersebut selanjutnya dikaji oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Keuangan, OJK, BPKP, dan Kemendagri. Dari input data tersebut, ada 101 data pelaku UMKM yang dikembalikan Kementerian Koperasi dan UMKM karena adanya pendobelan data, NIK tidak valid dan ada pinjaman di perbankan. Dan sejak 1 September 2020, lanjut Kadis Beni Fritobo, Kabupaten Timur Tengah Selatan sudah mendapat penetapan 4.162 pelaku UMKM yang berhak menerima bantuan tersebut. Dana yang sudah disalurkan bagi pelaku UMKM melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang SOE selaku Bank Himbara sebesar Rp9.880.800.000. Terkait kuota yang diberikan pihak kementerian bagi kabupaten kota di seluruh Indonesia, Kadis Beni menambahkan, tidak ada jumlah kuota yang dipatok pemerintah pusat. Pemerintah pusat tetap mengakomodir data pelaku UMKM yang dikirim pemerintah kabupaten kota di Indonesia dengan batas akhir minggu kedua September 2020. Untuk program Banpres produktif bagi pelaku usaha mikro dengan persyaratannya antara lain memiliki usaha, tidak ada pinjaman di perbankan. Jadi di dalam format permohonan yang diisi itu antara lain nama, NIK, jenis usaha, alamat, nomor HP. Nah, dengan format yang sederhana itu pelaku usaha dapat mengisinya untuk dimasukkan ke Dinas Perindustrian Kabupaten. Untuk input data per 28 Agustus itu sebanyak 13.807 usaha mikro yang kita sudah input dan sudah kirim ke kementerian. Nanti di sana diverifikasi oleh kementerian bersama Menteri Keuangan, OJK, BPKP, dan Kemendagri. Dari verifikasi itu ditetapkan mana-mana yang lolos dan mana-mana yang tidak lolos. Jadi untuk sementara data berjalan, PTS posisi 1 September 2020 kita sudah ada penetapan sebanyak 4.162 usaha mikro. Artinya uang yang beredar di TTS yang sekarang pencairan ini sebanyak 9.988.800.000 rupiah. Kemarin kita dapat data dari kementerian dan perbankan, ada 101 usaha mikro yang dikembalikan. Permasalahannya adalah pengisian dobel, NIK-nya sudah tidak valid, tidak aktif lagi, sudah mati. Kemudian ada utang di perbankan. Nah, ini yang masih kita
koordinasi dengan kementerian dan dinas provinsi untuk bagaimana kita bisa loloskan yang NIK yang sudah mati. Kita koordinasi dengan Capil untuk kalau bisa dihidupkan kembali. Untuk kuota tidak ada kuota untuk kabupaten kota. Semampu kita dapat pendataan berapa banyak dan kita entry ke pusat, mereka terima dan batasnya minggu ini. Salurannya melalui kantor pusat dengan kementerian itu, kantor pusat BRI dengan kementerian sudah kita laksanakan, jadi di sini terpusat di BRI sehingga ada koordinasi mengenai input data dan nama-nama yang setelah seleksi itu mereka berhak untuk menerima. Sehingga sekarang semua bertumpuk di unit-unit untuk pencairan itu. Jadi di dalam persyaratan itu kalau yang sudah memiliki rekening silakan digunakan, maksimal saldo yang ada tuh 2 juta. Jadi di bawah 2 juta baru dilayani. Dan harapan kita dari dinas, karena ini anggaran dari Presiden dalam rangka pemulihan ekonomi akibat COVID-19, saudara-saudara yang mendapatkan kucuran dana ini untuk dimanfaatkan untuk hidupkan kembali usaha-usaha yang sempat mati atau tidak berjualan. Dana ini dimaksudkan seperti itu. Z. Abel Kana, salah satu pelaku usaha mikro di Kelurahan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang sudah menerima dana banpres produktif, menyatakan akan memanfaatkan dana tersebut untuk menghidupkan kembali usaha ternak babi yang mati beberapa waktu lalu. Ia pun bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Presiden Jokowi dan jajaran pemerintah pusat sampai daerah yang telah memberikan bantuan uang tunai bagi warga kecil di pelosok tanah air, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan bagi pemulihan ekonomi warga terkait dampak pandemi COVID-19. Om Abed ajukan ini untuk dapat bantuan BLT UMKM 2,4 juta ini. Ini karena apa? Karena babi mati banyak Pak. Dari kami butuh dana untuk beli babi baru supaya kami bisa cari usaha lagi. Om Abed usaha babi sejak kapan? Sejak 2015. Babi banyak yang mati karena virus kan? Virus baru yang tidak ada obat Pak. Kemarin berapa banyak babi yang mati? 8. Terima kasih untuk Pak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran yang terkait di dalamnya. Terima kasih banyak atas bantuan yang sudah diberikan pada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang membutuhkan dana ini. Polselerek Kabar Limorai mewartakan.